Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa, Bapak Arif Shah Pohan SEST, yang alhamdulillah dalam kesempatan ini berhadir bersama-sama kita. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musholla, senior saya beliau ini Bapak Al-Ustaz Muhammad Hendro SHI SPDI, yang senantiasa mungkin pada setiap ahad subuh sering mengorbankan jadwal ceramahnya hanya untuk bagaimana menghidupkan forum komunikasi ini, Pak. Kemudian yang saya muliakan para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh ketua PKM yang berhadir dalam kesempatan ini maupun seluruh jemaah yang berhadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada subuh ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjadi manusia yang paling beruntung zahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam bangga saya terkhusus kepada para YouTubers. Bahasa kerennya kan YouTubers. Kalau dulu kan katanya tukang shooting, Bang, ya. Tapi kalau sekarang kan katanya YouTubers. Dan juga salam bangga saya terhadap Satgas. Ini luar biasa FKSMM ini, Pak. Punya Satgas. Jadi yang punya Satgas itu bukan Satpol PP saja, bukan IPK saja, bukan PP saja, tapi FKSMM juga punya Satgas. Makanya salam bangga saya terhadap Satgas. Tapi itulah hebatnya Satgas FKSMM. Dia tidak punya senjata. Dia cuma punya rompi-rompinya bukan anti peluru. Saya rasa kalau Satgas FKSMM ini dibawa untuk mengamankan demo kenaikan BBM, kurasa rendah demo itu, Pak.
Mudah-mudahan Satgas sehat selalu, Satgas kuat selalu, dan mudah-mudahan dengan adanya Satgas di tengah-tengah kita menambah giroh semangat perjuangan kita dalam menghidupkan yang namanya safari subuh. Karena memang kata Allah yang mengatakan keimanan seseorang, kadar imannya seseorang dapat dilihat bagaimana kualitas sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya bagus, kalau sholat subuhnya baik, sudah barang tentu imannya berada pada level yang paling tertinggi. Sebelum kita mulai acara, mari sejenak Bapak Ibu kita hadiahkanlah Fatihah kepada almarhum anak dari Ustaz Hendro, yaitu Muhammad Zahid Al-Ghifari. Mudah-mudahan segala tingkah lakunya yang telah membuat orang tuanya tersenyum ini dapat dijadikan oleh Allah menjadi satu permadani untuk almarhum, sehingga nanti dapat menyambut kedatangan orang tuanya di pintu surga. Ala hazin niyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 16. Kenapa saya angkat surah Al-Jin ayat 16? Ini gak ada hubungan sama ruqyah tadi, Pak. Kata Allah dalam surah Al-Jin ayat 16 itu memberikan satu dorongan semangat untuk kita. Wa alla istaqamu ala tariqati la asqalnahum ma'an wadaqa, kata Allah. Barang siapa yang istiqamah di jalannya, yang betul-betul tegak lurus di jalannya, Allah akan berikan yang namanya rahmat tidak akan pernah putus. Orang yang hijrah, istiqamah dengan hijrahnya, Allah akan berikan rahmat yang tidak akan pernah putus sama sekali. Makanya kalau kita berbicara tentang hijrah, itulah hebatnya strategi Nabi kita, hebatnya dan cerdasnya Nabi kita. Karena memang Nabi sewaktu berhijrah memilih para sahabat itu yang benar-benar istiqamah. Saya yakin dan percaya FKSFM ini bisa senantiasa setiap tahun berjalan karena mulai daripada pengurus dan seluruh peserta yang tergabung ini istiqamah. Nah, kalau berbicara tentang istiqamah, kita lihat bagaimana potret seorang bandit besar. Kalau kita bilang bandit besar, kalau orang Simencir bilang seorang yang luar biasa pengiknya. Itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini kalau kita lihat, Umar inilah pertama sekali yang berusaha bagaimana untuk menghancurkan Rasulullah. Makanya kita FKSFM ini perlu juga orang yang model seperti ini, tapi setelah hijrah. Umar ini sebelum hijrahnya bagaimana cara dia hendak menghantam Rasulullah. Bahkan dalam salah satu riwayat itu Umar pernah tuh menyeret pedangnya, itu pedang dibalik, di tengah pedang pasir diseret oleh Umar. Sampai-sampai ada yang bertanya dari suku Bani Zuhra, dia bertanya seorang pemuda bernama Nu'aim bin Abdullah. Kata Nu'aim, "Hei Umar, kamu kemana?" Kata Umar, "Aku ingin membunuh Muhammad itu." "Kenapa kau ingin membunuh Muhammad?" Karena Muhammad itulah yang mempengaruhi warga kota Makkah ini untuk meninggalkan Tuhan kami, sesembahan leluhur nenek moyang kami. Lantas kata Nu'aim, "Kau gak salah Umar. Kenapa? Jangan tak kau bunuh Muhammad, sedangkan adik kandungmu sendiri pun telah mengikuti ajaran Muhammad." Mendengar adik kandungnya itu mendengar apa? Mengikuti ajaran Muhammad. Naik amarah Umar. Umar itu Pak, kalau udah marah matanya merah. Nah, kalau kita matanya merah kan
masukkan setan, ya Pak ya. Umar itu kalau udah marah matanya merah. Sakitkan kejamnya Umar itu waktu jahiliyahnya, anak perempuannya dikuburnya hidup-hidup. Ini kan manusia luar biasa ya Pak. Anak perempuannya dikuburnya hidup-hidup. Akhirnya begitu sampai ke rumah adiknya, dia ketok pintu, buang. Yang di dalam tanya, siapa? Saya, Umar bin Khattab. Mendengar Umar yang datang, satu rumah dalam rumah itu gemetar ketakutan. Kalau Umarnya sekarang paling kalau mirip-mirip kayak KPK. Makanya pejabat mana kalau yang nggak diundang KPK pucat mukanya. Ini Umar. Nah begitu dibuka pintu oleh adiknya Fatimah, Umar langsung bertanya, Fatimah, apa yang kau baca tadi? Kata Fatimah, yang ku baca ini Al-Quran, ajaran Muhammad. Lantas dia tanya, Fatimah, ya, benar kau telah mengikuti ajaran Muhammad? Jawaban Fatimah cuma satu, benar Bang. Dia layakkan tamparan ke pipi adiknya, memercilah darah dari pipi adiknya. Gak ada rasa penyesalan dalam diri. Tapi perlahan-lahan Umar ini satu kehebatannya. Walaupun wataknya keras, tapi hatinya lembut. Wataknya keras, tapi hatinya lembut. Ada model orang itu wajahnya lembut, wataknya keras. Kalau bahasa Perancisnya cengkal, wajahnya sih lembut, wah wataknya masya Allah. Ada juga orang yang wataknya keras pun hatinya lembut. Yang paling parah wataknya keras, hatinya keras. Wah itu kelewat juga itu. Yang paling parah lagi wataknya lembut, hatinya lembut. Itu bencong itu Pak. Nah jadi Umar tadi walaupun wataknya keras tapi hatinya lembut, mau menerima kebenaran, mau menerima hidayah. FKSM memang perlu orang yang model seperti ini. Akhirnya adikku katanya, iya Bang, apa yang kau baca tadi? Al-Quran Bang, bisa melihat? Enggak Bang, kenapa? Karena abang masih kotor. Kalau abang mau melihat, abang mandi dulu, abang bersih-bersih, baru kasih mushaf ini. Mandi Umar Pak, bersih-bersih Umar pada waktu itu. Seorang yang keras, tapi mau mengikuti kata-kata adik. Nah singkat cerita, setelah Umar tadi mendapatkan hidayah masuk Islam, apa yang dilakukan Umar untuk agama Islam ini? Pertama sekali yang dilakukan oleh Umar, lahir batin jiwa ragaku untukmu ya Rasulullah. Maknanya apa? Menjadi backup terdepan untuk perjuangan Nabi. Nah kita memang perlu bapak yang model seperti ini Pak, keras tapi mau menerima kebenaran. Nah insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya FKSM ke tengah-tengah masyarakat Cirebon ini kan dapat mempersatukan umat Pak. Ini sebenarnya forum komunikasi kita ini sudah dilihat ini Pak. Bagaimana gaungnya, bagaimana besarnya, bagaimana ramainya. Ini kan dijadikan barometer di setiap kecamatan, di setiap kabupaten kota. Mungkin pencerahan-pencerahan yang pernah diundang kembali. Susah mengumpulkan sebanyak ini Pak. Bukan enak. Yang paling enak mengumpulkannya sholat Idul Fitri. Kalau saya dikumpulkan datang sendiri. Tapi mengumpulkan pada waktu subuh luar biasa ini Pak. Makanya kita juga perlu mental Umar dalam pengurus FKSM ini. Saya tadi sempat bincang-bincang sama Pak Arif waktu sebelum subuh saya sudah sampai kembali. Beliau bilang, Pak Ustadz, saya dulu Pak Ustadz baru hijrah. Saya bilang kalau baru hijrah kan itu jauh lebih baik. Yang nggak baik itu kan baru murtad Pak. Kalau baru hijrah bagus. Beliau mengatakan, apakah PKN itu harus bisa yang namanya khatib dan imam? Enggak juga. Kalau PKN-nya bisa khatib dan imam, bagus. Tapi kalau nggak bisa, belum tentu tidak bisa jadi PKN. Di masjid kami Pak, tukang parkirnya Pak, ku cari yang memang nggak sholat Ustaz. Sampai saya dibilang kontroversi pada
waktu itu. Kenapa yang nggak sholat Pak? Biar aman kereta. Ya nggak sholat. Lama terbuka pintu hatinya. Rupanya kalau engkau hidayah telah sampai ke dalam hati kita, siapapun tak akan bisa untuk mencegahnya itu lagi. Yang dulunya saya memang pilih Pak. Udah siap teler bawah itu saya panggil, Pak, kau jaga parkir di mana? Di masjid. Dijaga aja Pak. Sampai sini difitnah pada waktu itu, ini ajaran sesat Ustaz. Kenapa rupanya orang yang tak sholat suruh jaga parkir di masjid? Tapi itu kan trik kita, bagaimana cara kita merangkul. Nah sekarang jam 4 Ustaz, masjid udah dibuka, udah disapunya, udah disemprotnya pakai wangi-wangian semua, dan dialah yang paling rajin iktikafnya di masjid. Dan sampai meninggalnya pada waktu itu bahwa itu tertidur di dalam masjid, dia meninggal dunia. Coba bayangkan. Jadi memang kita ini mencari sahabat itu bagaimana Pak Ustaz? FKSMM ini dia rangkul semua Pak Ustaz. Mau bagaimanapun latar belakangnya bawa dulu. Tapi yakin dan percaya hidayah pasti akan sampai. Karena setiap manusia punya satu titik namanya titik Tuhan. Kalau udah sampai titik Tuhan itu ke dalam hatinya, saya rasa nggak perlu diruqyah nih Pak, baik dengan sendiri. Nah, jadi kepada itu luar biasa totalitas istiqomahnya kepada Rasulullah, istiqomahnya kepada Islam. Lalu mudah-mudahan perjalanan subuh, gerilya subuh kita dalam kesempatan ini termasuk mencontoh bagaimana keistiqomahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin. Ini harapan kita. Nah, jadi oleh karena itu orang yang istiqomah itu termasuk orang yang paling bahagia di dalam hidup. Karena kata Nabi, orang yang bahagia itu ciri-cirinya 4. Pertama, orang yang bahagia tidak pernah melupakan kesalahan yang pernah dilakukannya. Tak ada kita yang tak pernah berbuat salah. Tapi orang yang paling bahagia dalam hidup, dia tidak pernah melupakan kesalahan yang dilakukannya. Sehingga kalau orang itu tidak pernah melupakan kesalahan yang dilakukannya, nanti kalau mau buat salah lagi, mikir-mikir. Yang paling ngeri kita kan kesalahan dia nggak pernah dia ingat, kesalahan orang yang selalu diingatnya. Ini yang jadi repot. Orang dalam sholat aja kadang pernah salah ya Pak. Dalam sholat kita pernah salah. Subuh semalam, sholat tuh subuh, Allahu Akbar. Imam udah baca Fatihah, kemudian imam baca ayat. Begitu imam baca ayat, yang dibacanya tak panjang-panjang, cuma inna anzalnahu fi lailatul qadri. Begitu sampai kalimat salamun hiya hatta matla'il fajri, salah seorang jemaah dengan kuatnya mengatakan amin. Geger satu masjid Pak. Biasanya kan mengaminkan dalam Fatihah, dia baca ayat diaminkannya. Kenapa? Rupanya tertidur dan lupa dia. Dan dalam sholat masih bisa salah. Apalagi kita manusia biasa. Makanya orang yang bahagia itu dia tidak pernah melupakan kesalahan yang dilakukannya. Tidak pernah melupakan kesalahan yang dilakukannya. Sehingga kalau ingin berbuat salah, dia mikir-mikir. Itu satu. Yang kedua, orang yang bahagia itu kata Nabi bagaimana? Sering melupakan kebaikan yang pernah diperbuatnya. Seolah-olah dia belum pernah berbuat baik. Seolah-olah. Jadi kalau ada kesempatan dan peluang untuk berbuat baik, dia selalu mengambil posisi terdepan. Nah, ini dicontohkan oleh Abu Nawas. Ini Abu Nawas ini walaupun tokoh lucu, tapi Abu Nawas itu luar biasa istiqomahnya. Bahkan sebagian besar pejabat kita itu banyak mencontoh Abu Nawas. Ya, kalau kita dengar Abu Nawas itu kan orang yang paling cerdik. Ini Abu Nawas pada waktu itu diangkat menjadi seorang hakim. Tiba-tiba ada 2 orang bertengkar, yang satu miskin, yang satu kaya. Rupanya yang miskin ini kelaparan. Kelaparan betul dia Ustaz. Jadi sebelum naiknya BBM udah banyak juga orang kelaparan. Udah kelaparan. Tiba-tiba lapar dari perutnya. Rupanya yang orang kaya ini sedang bakar sate. Datanglah dia. Dia ketok pintu rumah yang kaya. Assalamualaikum. Kata yang kaya, waalaikumsalam. Apa cerita? Tuan, berikan saya sedikit makanan Tuan. Saya lapar Tuan.
Kata yang kaya tadi, nggak bisa. Ini sate khusus untuk tamu-tamu saya. Jadi saya nggak dapat tuan, enggak. Nah kalau begitu tuan, kalau nggak dapat ya sudah tuan. Tapi saya boleh duduk di depan rumah tuan. Persilakan duduk di teras rumah orang kaya ini. Tiba-tiba begitu duduk di teras rumah orang kaya ini, kan kalau bakar sate itu kan asap satenya kemana-mana. Diciumnya Pak asap sate tadi. Udah enak dia mencium asap sate tadi. Orang kaya tadi keluar. Kau kok belum pulang? Izin tuan, saya nggak dapat sate pun nggak apa-apa, cuma dapat asap sate pun syukur kali tuan. Jadi asap sate bukan cium. Iya tuan, bayar kata yang kaya. Kurasa ini orang pelitkan luar biasa itu. Asap sate suruh bayar. Kata yang kaya, bayar tuan, bayar. Kata yang miskin, aku nggak punya uang tuan. Nggak mau tahu aku, yang penting kamu bayar. Orang kaya Pak, bayar. Baiklah tuan, tempo berapa hari? Besok. Mau ngapain? Saya mau lapor sama tuan guru saya Abu Nawas. Nah, silakan datang ke rumah Abu Nawas, ketok pintu. Yang nyambut ajudan Pak, kan kalau hakim itu pakai ajudan, bukan Pak Irjen Sambo yang pakai ajudan, hakim kan itu pakai ajudan, bukan tanggung-tanggung ajudan itu. Saya yakin nanti ya Pak ya ajudan. Akhirnya bagaimana? Kata ajudan, ada Pak, mau ketemu tuan hakim Abu Nawas. Oh, Abu Nawas tuan hakim lagi tidur. Rupanya kalau di Abu Nawas itu tidur. Makanya kalau pejabat yang sudah tidur ya untuk Abu Nawas. Ini kan cerita nih, jangan marah, ini cerita nih. Yang suka tidur ya untuk Abu Nawas. Jadi kita kayak Pak, mana Bapak guru Abu Nawas? Kalau marah aja pas sejarah, jangan marah sama saya. Nah akhirnya bagaimana? Jadi gimana saya ini Pak? Besok pagi tunggu di mana? Di kantor. Dan pikirlah namanya uang cili ini kan nggak bisa buat apa-apa. Besok datang ke kantor, duduk orang miskin ini, datanglah orang kaya tadi. Kendaraan yang paling mahal pada waktu itu kan unta. Kalau sekarang kita bilang nggak pakai Pajero Sport, dia datang. Begitu sampai, oh udah lama datang, sudah tuan. Mana tuan hakim? Belum sampai. Rupanya Abu Nawas datangnya paling terakhir. Makanya kan banyak juga pejabat-pejabat kita datangnya belakangan Pak. Betul Pak? Tapi saya salut dengan seorang ustaz. Dia diundang jam 8.30, jam 8.15 sudah sampai. Ditunggunya jam 9 nggak datang, ditinggal pulang. Mau itu ustaz ngeri juga, itu nggak sanggup kita mengikuti itu. Ditanya kenapa ustaz pulang? Di undangan jam sekian, aku udah datang. Kenapa nggak ada yang datang? Oma, ini Pak Kadi para ustaz belum sanggup nyontohnya itu. Berarti kan amplop lepas itu Pak pulang. Itu belum siap kita ustaz. Saya bilang wah bukan kepala ya, saya bilang ustaz kalau mau contoh ustaz itu saya belum siap juga. Ditinggal pulang. Kelimpungan panitia, mana ustaz? Aku udah datang. Kenapa? Dan nggak datang. Pulang deh. Jadi aku tanya, nggak ngeri ustaz. Apa yang aku berikan? Rupanya pensiunnya pun jauh lebih besar. Cocok lah. Nah ini. Nah akhirnya bagaimana Pak Ustaz? Datanglah Abu Nawas karena datang terlambat. Kata Abu Nawas, udah selesai, udah tua. Duduk. Apa masalahmu? Saya menuntut yang susah ini Tuhan, karena telah mencium asap sateku tanpa seizinku. Asap sate, ya, bukan satenya, bukan. Kau tidak bayar? Iya. Tanya yang susah. Kau tahu mencium asap sate dia? Betul Tuhan. Kenapa kau cium tanpa seizin dia? Namanya lapar, kepepet Tuhan. Apa boleh Tuhan? Karena aku bukan makan satenya. Gak ada makan. Enggak. Asapnya saja. Iya. Jadi dia minta bayar Tuhan. Berapa kau minta bayar? 100 dinar. Sanggup kau? Boro-boro 100 dinar Tuhan. Kok dapat makan yang syukur. Kebetulan kawan ini orang si kecil Pak. Nah lantas bagaimana? Sanggup enggak? Betul.
kawan. Kau bicara, kayak Tuhan. Kenapa dia cium asap sate itu tanpa seizin? La ilaha illallah. Kata Abu Nawas, sudah. Nanti utang dia 100 dinar, aku yang bayarkan. Senang yang kaya tadi. Oh, dapat cuan ini. Kayak mana cara kita membayarnya? Bismillah. Rupanya Abu Nawas itu ada 2 kantong duitnya. Yang pertama duit kertas, yang kedua duit logam. Kalau pejabat kasih duit logam dilempar orang, betul Pak? Betul nggak ini? Satu duit kertas, satu duit logam. Duit kedua rekannya kantongan logamnya. Telingamu bagus, bagus Tuhan. Telingamu bagus Tuhan. Apalagi dengar duit, bagus sekali Tuhan. Dilemparkan ke atas Pak, yang 100 dinar tadi. Cus, lantai bawah batu, sering. Kan bunyi uang logam dilemparkan ke batu. Begitu bunyi, kau dengar? Dengar Tuhan. Kamu dengar Tuhan. Kata Abu Nawas, dia orang kaya. Iya Tuhan. Hutang yang susahnya telah dibayarkan. Loh, gak ada duitnya. Tadi apa? Gak dengar kalau suara duit. Dengar Tuhan. Lah itulah untuk membayar hutangnya. Kenapa pakai suaranya? Yang dinakarnya kan bukan satemu, tapi asap satemu. Kata yang lain, oh iya juga ya. Nih, hebat. Suka tidur, datang terlambat, tapi ngasih solusi. Karena penyakitnya suka tidur, datang terlambat. Ya, saya doakanlah, insya Allah nanti Pak Arif kalau dipilih dari masyarakat ya, kalau terpilih di 2024 Pak, datangnya tepat waktu Pak. Kalaupun mau suka tidur, datang belakangan, tapi ngasih solusi Pak, itu doa saya. Mudah-mudahan nanti dengan izin Allah, bapak-bapak yang lain juga sepakat membantu tanpa ada iming-iming wani biro. Saya doakan bapak dulu Pak, mudah-mudahan. Saya juga tahu sepak terjang bapak di luar seperti apa, di perusahaan seperti apa, relasi bapak saya tahu. Kalau saya ceramah di Sertang itu saya kenal juga dengan nama bapak, saya kenal 1-2. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita bersama, kalau Allah ridho Pak, gak ada yang mustahil. Contoh Pak, wali kota DJ itu termasuk saya kemarin touring satunya. Gak nyangka beliau jadi wali kota, wakilnya, tapi Allah berkehendak. Makanya kalau dia ngomong macam mimpi kurasa Ustaz. Iya Pak, ini udah 2 tahun, jangan mimpi lagi Pak. Udah 2 tahun jangan mimpi lagi Pak. Iya, artinya bagaimana? Kalau Allah berkehendak gak ada yang mustahil. Saya bilang begini, terlepas dari kesalahan seperti apa, saya kalau menonton kasus Mahir Jam kita ini Pak, agak terhenyak batin saya. Kenapa agak terhenyak batin saya? Saya nggak mau komentar dari segi yang lainnya, tapi dari sudut pandang agama. Begitulah Allah kalau ingin mengangkat derajat hambanya, siapapun tak akan bisa menjatuhkannya. Tapi kalau Allah ingin merendahkan derajat hambanya, siapapun tak akan bisa untuk mengangkatnya juga. Bayangkan Pak, yang dulunya pakai baju dinas, memberikan keadilan kepada orang, memberikan satu hukuman kepada orang, sekarang dihukum. Begitulah romantika kehidupan kita ini. Makanya ada pepatah mengatakan kehidupan kita ini macam roda yang berputar. Waktu kita di atas, jangan sombong sama yang di bawah. Waktu kita di bawah, jangan berkecil hati, berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kehidupan senantiasa selalu berputar. Sehingga pantas saja orang yang paling bahagia tadi, yang sering melupakan kebaikan yang dilakukannya, seolah-olah dia belum pernah berbuat baik. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, dia terdepan untuk melaksanakan perbuatan baik tersebut. Kalau tak sempat dia melakukan perbuatan baik itu, tidak ada kesempatan dia untuk melaksanakannya, ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Ini orang yang paling bahagia. Yang ketiga kata Nabi, orang yang paling bahagia itu yang mana? Kalau untuk urusan akhirat selalu memandang ke atas. Saya baru tahu Pak, rupanya yang punya hadi gasoil Bapak. Sering lewat di komplek rumah, hadi gasoil. Sering lewat Pak, ditawarkan hadi gasoil, tapi baru tahu yang punya Bapak. Bangga juga kalau ditanya nanti sama yang jual hadi gasoil, aku pun yang punya pun tak tahu, yang aku bilang apa? Kan hebat juga Pak. Pagi ini minum soya,
Ini Pak Arif juga alhamdulillah, ini Pak Ali Gasol, Pak Maha, luar biasa. Kita Islam memang harus begitu Pak. Janganlah setiap FKSM angkot kelas saja, link you Amos. Makanya jemaah sering di kamar mandi, kenapa? Mau air. Tapi kena soal kita hari ini, alhamdulillah juga. Berapa banyak jemaah tengok Pak? Dari kita, untuk kita, kembali lagi kepada kita. Makanya kita kalau ada saudara kita yang muslim punya usaha, yuk kita bantu, yuk kita dukung, yuk kita sokong supaya apa? Paling tidak nanti kalau maju usahanya keluar zakat infak sedekahnya 2,5% akan dia kembalikan juga kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Itulah Islam yang sebenarnya. Hanya kalau udah begitu kita hidup dalam Islam ini Pak, macam 5 jari. Pertama pemimpin. Nah kalau pemimpinnya udah cinta ikut serta bagaimana pergerakan dalam PKM masjid ini mempersatukan PKM. Susah Ustaznya kalau mempersatukan PKM ini. Wih, gak semudah membalikan telapak tangan. Saya Pak, Ketua Dewan Dakwah Dewan Masjid Indonesia Kota Tidai. Saya ketuanya. Saya ketua bidang dakwahnya Pak. Mempersatukan PKM gak semudah membalikan telapak tangan. Tapi luar biasa kita. Sekian puluh masjid Ustaznya. Udah berapa puluh masjid kita? 38 masjid. Ada kawan-kawan yang lain Pak. Kalau bisa sampai 100 masjid, berapa masjid di Semen Ciwidey ini? Kamu di FKSM. Untuk apa? Syiar. Nabi aja hijrah dari Makkah ke Madinah yang dibangun pertama apa? Masjid. Bukan kampung. Siapa bilang FKSM gak cinta Indonesia? Baru ini Pak pengajian, tengok ada bendera di sini. Ini kan cinta tanah air berarti. Seorang-orang ceramah kami dia ada bendera di depan. Lepaskan itu berbeda. Jangan bilang FKSM gak cinta Indonesia. Jangan bilang Kecil Syariah gak cinta Indonesia. Jangan bilang lagi yang namanya channel-channel Islami gak cinta Indonesia. Jangan bilang lagi FKSM Sudah channel gak cinta Indonesia. Ini bukti. Walaupun yang satu bendera yang tinggal tadi musim mana, musim bawah, berdua. Bukti kita Pak. Nah artinya apa? Cinta terhadap tanah air, cinta terhadap Indonesia, inilah yang kita buktikan. Kenapa? Karena salah satu pejuang kemerdekaan di Republik ini adalah para kiai, para ulama, para habaib yang luar biasa berjuang bagaimana untuk merebut kemerdekaan di tanah air ini. Ini bukan tanggung Pak para ulama-ulama kita dulu merumuskan bagaimana negeri ini mau dibawa ke depan, perjuangan para ulama kita. Ditanya, rupanya ada merumuskan para ulama kita yang merumuskan kemerdekaan yang pakai jenggot banyak. Kenapa pula kita marah dengan ulama yang pakai jenggot? Ditanya, Ustaz, oh kenapa belum pakai jenggot? Belum siap Pak. Ustaz Endro udah bisa pakai jenggot, udah siap. Jangan kan Ustaz Endro, Bang Zul aja kecil saya pakai jenggot, luar biasa jenggotnya. Imam kita yang kalah jenggotnya dengan Bang Zul. Nah artinya bagaimana? Ini kan syiar. Kalau boleh saya sampaikan, kita ini kan ada sentuhan tradisi, sentuhan budaya. Di Arab Pak, saya kasih contoh. Itu rata-rata pakai jenggot. Satu penghormatan kita kalau di sana, kita elus jenggot kawan kita elus jenggot kita, itu namanya penghormatan. Tapi jangan praktekkan di sini Pak. Kena tempeleng, kalau tak orang ajar orang jenggot kurus-kurus katanya. Ini kan satu sentuhan budaya tradisi Pak Ustaz. Satu sentuhan budaya tradisi. Nah makanya bagaimana kalau dikatakan di sana kita pegang jenggot kawan Pak, penghormatan. Tapi kita di sini nggak bisa. Nah, makanya kita tempatkan di mana bumi kita tidak, situ langit kita junjung. Artinya bagaimana? Tradisi sampai kapan pun tak akan bisa untuk dihapuskan. Nah hari ini luar biasa tradisi yang kita gunakan Pak. Saya pakai tradisi Arab, gamis. Bapak pakai kain sarung Pak, alhamdulillah. Bapak pakai batik Pak, nasional. Bukan tanggung kita di Indonesia ini. Berbagai macam suku tapi hidup dalam satu negeri. Itulah namanya rohiyah atau bahasa kita namanya rakyat. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan saya yakin dan percaya FKSM ini akan besar Pak Ustaz. Saya yakin
akan besar. Kalau udah nanti luar biasa besar FKSMM ini menjadi satu pergerakan kita. Pergerakan itu apa? Memakmurkan, mensejahterakan umat Islam khususnya. Apa buktinya Pak Ustaz? Yang ada usaha-usaha, yang ada usaha kue dihubungi oleh pihak FKSMM, Pak, roti sekian ratus bungkus. Nolong siapa? Kan nolong saudara dulu. Makanya saya bangga tadi kata Ustaz Hendro, kalau masjid-masjid kita ini Pak udah bisa menempatkan para habis menjadi imam, berarti masjidnya maju Pak Ustaz. Mari. Ini kan habis-habis kita banyak, depan pesantren, belakang juga ada yayasan pendidikan. Tamat selesai menjadi hafiz Quran. Tapi yang membuat kita sedih iris-iris sekarang batin kita belum bisa masjid kita memperdayakan bagaimana penempatan untuk habis-habis Quran itu. Pesantren tahfizul Quran di mana-mana kerja Ustaz. Nah, kalau bisa jadi pengurus PKN yang bersinergi, yuk tukar pikiran, yuk duduk bareng, yuk bagaimana kita tempatkan habis Quran. Bukan berarti yang habis juz amma nggak laku. Yang habis juz amma kapan sholatnya? Zuhur, asar, kan cantik karena nggak pakai suara. Nah, kalau ayatnya kulhu kan nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Nanti yang habis Quran anak-anak kita itu Pak, itu untuk maghrib isya subuh atau kita lomba isya subuh. Di masjid kami ada yang buat isya subuh maghrib habis Quran, maghrib asar zuhur habis juz amma. Kan habis juga lah namanya itu. Digaji Pak, kalau alhamdulillah udah sekian tahun habis di situ dibayar Pak, sejahtera. Tapi yang senang masjid sepakat ada berapa masjid? Tukang pangkas saja ada persatuannya. Masa BKM kalah dengan Ustaz kok berani ngomong gitu? Ya kawan-kawan banyak tukang pangkas Salimah. Ada pengajiannya Pak, ada persatuannya. Kalau 15.000 sana, semua 15.000. Mantap betul ini. Gue bilang, kenapa kita mesti kalah? Nah makanya saya bilang tadi Pak, kita butuh sosok Ustaz Hendro. Coba tanya Ustaz Hendro, berapa jadwal dikorbankannya untuk FKSMM ini? Tadi saya dengar mau ceramah lagi ke Ringrut Setiabudi. Tapi karena FKSMM saya kembali Pak Ustaz. Alhamdulillah satu perjuangan Pak. Makanya mungkin ini buah hasil juga Ustaz. Waktu almarhum anak Ustaz dipanggil oleh Allah, yang datang itu luar biasa. Jarang-jarang tahlilan sampai 350 orang itu jarang itu Pak. Nah artinya bagaimana Pak Ustaz? Ayo sama-sama dukung. Kalau bisa lagi tambah lagi masjid kita yang ikut FKSMM ini, yuk sama-sama bekerja sama sama BKM. Tempatkan habis-habis Quran kita. Lalu kalau udah yang namanya habis Quran di depan, enak awal sholat, nyaman awal sholat rasanya. Saya itu kalau di masjid kami itu kalau udah habis, saya bilang Tuhan saja saya bilang, kenapa? Saya mau dengar Pak. Tenang, awal sholat kami enak ya Pak. Tapi itu yang membuat kita sedih sekarang. Belum semua masjid sanggup menampung habis Quran itu. Nah, ada habis, ada mubalik, alangkah baiknya. Kalau kata orang tua saya itu Abu Yasin waktu di pondok pesantren, apa kata beliau? Buya, kita mau bangun menara ini dengan total anggaran sekian ratus juta itu Buya, siap jadi Bismillah, siap. Rupanya kalau untuk masjid itu Pak, ada saja jalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena setiap masjid yang ada di atas muka bumi kata Allah adalah rumahku. Barang siapa yang datang ke rumahku, mereka adalah tamu-tamu kata Allah. Yang namanya tamu Allah pasti akan diberikan, dilayani dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan dia masuk masjid mau jadi orang kaya, nggak bisa. Masuk masjid mau jadi orang yang beruntung. Ada ribu, ada ratus, ada puluhan ayat Al-Quran. Allah katakan, hei hambaku, jadilah kau orang-orang yang beruntung. Siapa itu orang yang beruntung? Orang yang bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana yang bahagia tadi yang terakhir? Ciri-cirinya kata Nabi adalah kalau untuk urusan dunia selalu memandang ke bawah. Nah, jadi jangan biasakan nanti Pak. Kalau ada saudara kita yang ingin berjuang, kita ini Islam ini kalau bisa, kalau mau maju harus ada juga yang duduk di Islam. Kalau nggak bisa Pak. Kalau saya mungkin di podium oke lah, tapi kalau untuk di atas, jadi kalau ada saudara kita yang duduk Pak, yuk
Bisa tanya apa di akhirat? Kamu yang bilang pio kan? Nah ini Pak. Lah artinya bagaimana kami waktu pilkada wali kota PJ itu ada Pak? Itu kan udah dianggap nggak aman kan ini wali kota yang sekarang ini. Kenapa? Duitnya nggak ada. Tapi luar biasa Pak. Masyarakat melihat bagaimana seperti apa. Ya alhamdulillah sekarang diderekan para wali kota. Saya lihat apa? Bukan saya memuji karena saya orang PJ, tidak. Yang paling sederhana yang wali kota kami apa? Bayangkan Pak, diundang tahlilan datang Pak. Pak, diundang tahlilan yang tinggal itu bukan pejabat, enggak. Saya bilang saya akan topi dengan Pak Wali. Satu jawaban beliau, apa katanya? Ini kan titipan Allah Ustaz, amanahnya ini. Kalau Allah mau ambil sebentar ini, saya sapu dada saya, berada dalam mata saya, berarti Bapak ini paham. Jadi kadang kalau udah pakai jengkol, mata orang kayak peti Pak. Tapi nggak di sini, Lebanon, Perancis, Australia, udah pakai jengkol, hehehe, mau serah nengoknya dah. Tapi insya Allah kalau nanti yang tergabung di FKSMM ini, kalau pun ada yang terpilih di legislatif yang manakan oleh rakyat izin Allah, kurasa nggak begitulah. Pesan sama Pak Arif, nanti nanti ada rezekinya Pak Duduk, jangan nggak datang lagi FKSMM Pak. Tapi tetap semangat Pak, bantu FKSMM ini Pak. Kalau bisa kuenya jadi 2 Pak, jangan 1 lagi. Karena kue itu cuma di bawah, di atas sekarang. Dibantu Pak, gunakan itu kebijakan untuk bagaimana memakmurkan umat. Banyak contohnya. Banyak contohnya. Ada juga sahabat kita tuh, wali kota Rumah itu Haji Faisal itu luar biasa. Tanpa modal Pak. Cuma satu yang dipintanya, saya ingin bekerja, saya ingin berbuat. Jangan pernah kita berburu sangka, lah nanti kalau udah naik lali. Jangan, kita ini sesuai dengan prasangka udah apa? Lah karena kita berprasangka ini sama kawan kita jangan lali. Ini kadang prasangkanya jelek terus. DKM beli kereta baru, uang keramik. Aku pengurus masjid Pak. Ustaz Gol nggak pernah datang, masa jadi penasihat masjid. Aku bilang bukan nggak pernah datang, aku kalau udah musim-musimnya saya sering keluar kota Pak. Kalau subuh bagaimana pengujian tetap saya datang ke masjid. Tapi pula kalau PKM-nya subuh nggak datang, pecat. Kecuali sakit. Namanya pengurus masjid Pak. Salah satu nanti yang mendapat kenalan di hadapan Allah siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, kata Imam Bukhari. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita nih Pak nih, Pak Siben juga nih gak pernah absen aduh terus. Channel FKSMM menjerit seringan naik ratingnya Pak Siben Pak. Kenapa? Selalu hadir. Nah itu makanya pangkat dan jabatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu semuanya adalah titipan. Jadi kita doakan orang-orang tua kita, para pejabat sehat-sehat semuanya. Begitu diberikan amanah jabatan, insya Allah mudah-mudahan bisa amanah. Makanya jangan pernah berburuk sangka kita Pak. Jangan pernah, karena kita sesuai dengan prasangka hamba kata Allah. Kita berprasangka, saya yakin Ustadz Hendro dengan kawan-kawan, dengan bapak-bapak buat FKSMM dengan satu niat supaya bisa menghidupkan hidup semangat umat lewat masjid. Kalau nggak berprasangka baik, nggak mungkin sampai sekian tahun masih bertahan ini. Nggak mungkin. Saya yakin bapak-bapak, orang tua saya yang saya muliakan, ibu-ibu datang kemari kan nggak dibayar Pak. Keliling semenciri, bayangkan saja. Karena kemarin juga ada saya ketemu dengan Ustadz yang pernah diundang, Ustadz Hendro ceramah kemarin. Beliau sampaikan, kagum saya, kenapa Pak? Luar biasa FKSMM itu, dia bilang setiap subuh, berarti setiap minggu kan Ustaz? Setiap subuh ramainya luar biasa. Ini salah satu modal penggerak kita Pak. Karena umat Islam itu akan bangkit, umat Islam itu akan maju, memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri ini lewat masjid. Nah, insya Allah mudah-mudahan kasus yang kemarin lagi viral, pembangunan pondok pesantren itu,
Yuk kita duduk bersama, kita pikirkan dengan kepala dingin. Saya nangis ini maunya Pak. Maksud saya begini, kita duduk bersama, kita kumpulkan tokoh-tokoh adat setempat. Yuk kita minta izin bagaimana yang terbaik. Pesantren tetap berjalan, tidak mengganggu usaha yang ada. Artinya bagaimana? Yuk kita ambil jalan wasatiyah, jalan tengah. Jangan dijadikan ajang keributan. Kenapa? Yang dibangun juga tempat baik, pondok pesantren. Yang sana juga cari nafkah dari hotelnya. Artinya bagaimana? Yuk duduk sama, panggil tokoh agama, panggil tokoh masyarakat, panggil para pejabat, panggil pengusahanya. Mana hati nurani Bapak, Pak? Pondok ini Pak. Saya yakin Pak, Umar aja yang begitu kerasnya bisa, apalagi kita yang bukan Umar. Tapi kalau kita lalu pulang gak bisa daripada Umar, berarti kita Umar kuadrat. Yuk sama-sama, mari sama-sama kita jadikan forum komunikasi Masjid Mushola ini menjadi ajang kita untuk bagaimana membangkitkan wirauh semangat umat dalam menghidupkan masjid. Kalau bahasa kerennya, nampak tilas Rasul dari masjid menuju masjid. Insya Allah mudah-mudahan kita yang selalu hadir, yang selalu aktif, senantiasa dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas jam 7 kita dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah.